Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pecinta ikan hias, khususnya para pecinta ikan hias gapi. Berjumpa lagi bersama saya Mazlan di channelnya Mazlan Fish. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang baru berkunjung di channel saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman, sahabat para pecinta ikan hias gapi, pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi lagi kepada teman-teman semua mengenai bermulanya saya mencoba beternak ikan hias, ya khususnya ikan hias gapi. Jadi untuk teman-teman ketahui seperti apa tempat saya berawal berternak ikan hias gapi dan kondisinya seperti apa saya mulai beternak di tahun 2017 hingga tahun 2020. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran seperti apa gambarannya, lahan yang saya gunakan, dan seperti apa kondisi peternakan saya dari 2017 hingga 2020, saksikan video yang telah saya buat sebagai berikut. Oke teman-teman, sahabat para pecinta ikan hias, khususnya ikan hias gapi, mungkin kalian bisa lihat ini gambarnya seperti ini ya. Ini adalah sebuah sumur. Dan di balik sumur inilah berawal mulanya saya mencoba belajar beternak ikan hias gapi, tepatnya yaitu di tahun 2017. Untuk jelasnya lagi teman-teman, mari kita selidiki bersama-sama seperti apa kolam atau tempat ternak pertama kali saya, yaitu di 2017. Ini saya menggunakan lahan seadanya dengan menggunakan di posisi sumur. Ini adalah sumur yang teman-teman lihat ini. Teman-teman lihat ini adalah sumurnya. Ini adalah sumur. Jadi di balik sumur inilah ada cerita awal pertama kali saya mencoba berternak dan belajar budidaya ikan hias gapi. Untuk itu langsung saja kita lihat apa yang ada di belakang sumur ini. Di belakang sumur atau di belakang cincin sumur ini. Oke, langsung kita menuju TKP. Oke teman-teman, ya. Oke, kelihatan ya. Ternyata di belakang sumur ini atau di belakang cincin ini ada beberapa kolam lama. Kolam lama bekas saya pertama kali beternak ikan hias, khususnya ikan hias gapi. Beginilah posisinya dengan menggunakan lahan seadanya. Ini saya pemula ternak di tahun 2017 ya.
Mungkin teman-teman bisa lihat tuh, dengan kolam yang tidak rapi atau bentuknya yang sederhana. Seperti inilah kolam awal pertama kali saya berternak ikan gapi. Di sinilah saya mencetak ikan gapi saya atau ikan hias saya. Jadi sekarang kolam ini saya fungsikan untuk pembibitan gagang air. Nih, jadi kolam ini sekarang saya fungsikan sebagai untuk pembibitan gagang air ya. Seperti inilah gagang airnya. Mungkin pada video sebelumnya telah saya tunjukkan kepada teman-teman fungsi dari gagang air nih. Ini adalah bermulanya saya beternak ikan gapi, ikan hias gapi ya, atau ikan kipas. Saya bermula dengan pertama kali saya belajar ternak itu warna saya menggunakan ikan hias gapi AFR. Disinilah tempat pertama kali saya berternak ikan hias gapi. Jadi kalau teman-teman lihat sekilasnya, ruangannya begitu sempit ya, begitu sempit tempatnya, begitu sempit. Dan posisinya ini adalah di sumur atau di belakang cincin sumur saya. Jadi saya buat kolam seadanya. Di tujuan saya menunjukkan video ini bahwa ingin memberitahu teman-teman bahwa untuk beternak ikan gapi itu tidak seharusnya memiliki lahan atau kolam yang begitu besar. Cukup seadanya seperti ini. Kalian sudah mulai bisa belajar untuk beternak ikan hias gapi. Oke teman-teman, inilah awal pertama kali saya berternak ikan hias gapi ya, di tahun 2017. Selanjutnya akan saya tunjukkan setelah tahun 2017 mulai saya ada perkembangan. Saya membuat sebuah ruangan untuk ternak ikan hias saya, yaitu 2017 dengan menggunakan alat seadanya. Untuk itu seperti apa bentuknya atau gambarannya, mari ikuti terus video ini ya. Oke teman-teman, sahabat gapi, setelah tahun 2017 dan di pertengahan 2018 akhirnya saya membuat ruangan seperti ini. Ruangan ini saya gunakan sebagai untuk mencetak ikan gapi saya. Mungkin kalau teman-teman lihat di posisi seperti ini, inilah cara sederhana saya menghematkan tempat atau tidak untuk memakan lokasi terlalu besar dan lebar dengan menggunakan alat seadanya. Jadi teman-teman bisa lihat, itu yang saya gunakan adalah jenis kotak es ikan itu atau styrofoam tuh. Untuk kotak-kotak ini mudah teman-teman dapatkan di pasar dan sangat mudah sekali untuk kalian dapatkan. Oke, teman-teman bisa lihat tidak begitu luas dan tidak begitu besar. Jadi inilah 2018 saya mencoba memperkembang biakan lagi ikan gapi saya. Akhirnya saya buat kolam seperti ini. Ini yang kolam saya buat. Dengan lahan yang begitu sempit ya, tidak begitu besar.
Jadi kalau ruangan seperti ini saya menggunakan gunakan seng atau atap transparan seperti ini supaya cahaya bisa memasuki dalam ruangan. Jadi dengan alat seadanya seperti ini dan kemudian dengan lahan seperti ini, teman-teman bisa belajar berternak atau budidaya ikan gapi. Jadi kalau teman-teman lihat sekilasnya seperti inilah gambaran tempat ternak saya di 2018. Seperti inilah gambarannya. Ruangannya begitu sempit, tapi saya gunakan semaksimal mungkin. Saya buat tingkat seperti ini. Dengan susunan seperti ini kita tidak banyak memakan tempat. Jadi ini rak yang kita buat dari kayu seadanya. Dan kemudian di bawahnya ada kolam-kolam saya buat. Beginilah kondisinya. Ini kondisinya, kolamnya baru selesai saya kuras, saya bersihkan semua, dan juga baru saya lakukan pengecatan biar agak sedikit rapi dan bagus, biar kelihatan agak cantik itu. Mungkin di posisi ini teman-teman bisa lihat batu-batu yang saya gunakan untuk temboknya ini. Ini adalah batu-batu bekas reruntuhan tembok di sekitar yang tidak dipakai lagi, saya gunakan. Ini setelah diplaster jadinya seperti ini. Ini adalah cara saya berternak dengan menggunakan lahan-lahan sempit seperti ini. Bisa juga teman-teman manfaatkan. Oke teman-teman, sekilasnya seperti inilah gambarannya. Nanti kita akan coba lihat apa saja isi di dalam kotak-kotak ini. Akan saya perlihatkan kepada teman-teman. Untuk saat ini ikan gapi saya jenis apa saja dan apa fungsi dari penutup-penutup yang saya gunakan seperti ini. Oke teman-teman ya, jangan di skip. Kita lanjut. Saya akan bongkar satu persatu kotak dari rak ini, dan kotak pajangan ini akan saya bongkar satu persatu dan saya akan lihatkan kepada teman-teman apa isinya. Oke teman-teman, sahabat para pecinta ikan hias, khususnya ikan hias gapi. Jadi ruangan ini bertahan dari 2018 sampai hingga sekarang, yaitu tahun 2020. Jadi ruangan yang seadanya ini saya buat khusus memang tempat saya berternak dan juga tempat saya bersantai ketika saya pulang dari kerja. Jadi ini adalah kursi yang biasa saya gunakan duduk sambil memberi ikan-ikan saya makan sambil beristirahat sejenak. Oke teman-teman, sesuai dengan janji saya tadi, jadi di kotak-kotak yang ada ini saya akan bongkar atau saya akan perlihatkan kepada teman-teman apa isi di dalam kotak-kotak yang ada di atas rak ini, dan kemudian apa
apa isi di dalam baskom-baskom yang ada di rak ini, dan kemudian apa isi di dalam kolam yang ada ganggang air ini. Oke ya, sekarang kita mulai dari yang di atas. Yang di atas ini teman-teman lihat, ini adalah kondisinya bertutup seperti ini. Mungkin teman-teman bertanya, apa fungsi dari tutup seperti ini? Oke, akan saya jelaskan. Jadi fungsi dari tutup ini adalah untuk menghindar terjadinya mangsa di luar dari ikan gapi, anakan ikan gapi kita. Biasa mangsa-mangsa dari luar yang bisa makan anakan ikan gapi itu adalah cicak yang paling ganas nih. Jadi saya gunakan tutup seperti ini supaya terhindar dari mangsanya cicak terhadap anak-anak ikan gapi saya. Oke teman-teman ya, kita buka dari sini. Kita lihat dari sini, yang satu ini, kita lihat ikan gapi apa yang ada di dalam, atau jenis gapi apa yang ada di dalam ini. Oke teman-teman, kelihatan ya. Tuh. Ini adalah ikan gapi jenis Grand Dragon Big Air. Ini ada jenis warna hijau, dan kelihatannya di luar sini sudah ada burayak-burayak yang keluar. Burayak-burayak yang sudah keluar. Jadi mungkin teman-teman bertanya, apa fungsi dari jaring-jaring hijau ini ya. Jaring-jaring hijau ini fungsinya adalah untuk menghindari supaya burayak-burayak kita ini, ikan gapi kita ini, tidak dimangsa oleh indukannya. Oke teman-teman, kiranya ini sepertinya ada yang mati ya. Ada yang mati, yang betina ya. Oke. Dan juga di sini ada seperti kelihatannya seperti siput-siput. Ini adalah siput pembersih atau penjernih air. Jadi seperti ini, siput ini juga memakan lumut-lumut yang ada. Jadi seperti inilah isi di kotak yang pertama. Oke teman-teman, kita tutup kembali ya kotaknya. Oke teman-teman, sekarang kita beranjak ke kotak yang kedua. Masih bertutup. Ini kotak kedua ya. Kita lihat apa isinya. Oke teman-teman, kelihatan ya. Ini adalah ikan gapi saya jenis AFR. Ini adalah ikan gapi jenis pertama kali saya ternak di 2017. Ini induknya, umurnya sudah hampir masuk. Kalau yang ini indukan-indukan dari anakannya yang baru. Yang kemarin 2017 saya bermula itu sudah habis semua, terjual. Dan ini adalah induk di tahun akhir 2018 indukannya. Ini 2 jantan, 1 betina. Jadi umur indukan ini sekitar mau hampir 1 tahun teman-teman. Ini induknya. Ini AFR, yaitu albino full red, jenis
solid dengan satu warna. Jadi saya tetap memberi jaring seperti ini. Fungsinya tadi itulah supaya ketika ikannya beranak, burayanya bisa keluar seperti ini. Ini mungkin indukannya baru sudah 2 kali beranak nih. Sudah 2 kali dia beranak, jadi agak sedikit kelihatan kurus. 1 betina 2 jantan. Oke teman-teman, kira-kiranya jelas ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita berangkat ke kotak yang ketiga. Kotak ini ya, kita akan selidiki apa isi dalamnya, apakah ada isi atau tidak ada isinya. Ternyata tak ada penghuninya di dalam ini. Ikannya sudah saya pindahkan. Jadi ini hanya persiapan karena saya akan kedatangan jenis terbaru di farm saya, yaitu jenis baru. Nanti akan saya perlihatkan kepada teman-teman jenis baru apa yang ada di farm saya. Jadi ini kosong ya, tidak ada isinya. Ini adalah bekas indukan gapi saya yang jenis AFV, yaitu albino full white. Ya teman-teman, jelas ya. Kita tutup kembali. Oke teman-teman, kiranya itulah tadi isi yang telah kita bongkar, isi dari 3 kotak ini. Selanjutnya kita akan mencoba membongkar isi di rak yang bawah. Di rak yang bawah yang ini ada baskom dan juga 1 kotak. Akan kita bongkar ya apa isi dalamnya. Akan saya perlihatkan kepada teman-teman jenis ikan gapi apa yang ada di dalamnya. Oke. Oke teman-teman, kita akan mencoba melihat apa saja isi yang ada di dalam baskom dan juga kotak ini. Oke, kita akan mulai dari yang sini. Oke teman-teman, mungkin kelihatan ya. Inilah isi di dalam baskom ini. Kelihatan ya. Isinya adalah indukan AFW saya. Ini kayaknya mau beranak nih. AFW yaitu albino full white, warna putih, mata merah. Jadi di sini 2 jantan 3 betina. Oke teman-teman ya. Ini hanya menunggu hari saja nih. Mungkin akan keluar anaknya. Oke teman-teman. Jadi inilah isi kotak. Inilah isi baskom yang pertama ya. Isi dari baskom yang pertama inilah, yaitu AFW albino full white, jenis ikan gapi albino full white. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuki kotak yang kedua. Maaf, kita masuki ke baskom yang kedua, yaitu kita lihat. Oke teman-teman, ternyata isinya adalah jenis gapi black Moscow yang hitam.
yang warna hitam ya, kelihatan ya, jenis Guppy Black Moscow. Oke teman-teman, inilah isi baskom yang kedua, yaitu ikan Guppy saya jenis Black Moscow. Oke, kira-kiranya jelas ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke kotak yang ini. Oke teman-teman, kita coba mendekat, kita lihat isinya. Ternyata isinya adalah jenis pastel Big Air. Platinum ya, badannya platinum. Kalau dilihat di akuarium, badannya akan bentuk platinum, seakan-akan ke HB weight, tapi ini sepertinya pastel ya. Oke, jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi kita lihat isinya di baskom ini, dan kemudian kotak-kotak ini, dan terakhir di baskom yang ini. Yang ini memang sudah tak ada isinya. Ini saya hanya melakukan pengendapan air. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat isi dari kolam ini. Apa isi dari kolam ini, jenis apa? Mari kita lihat. Oke teman-teman, kelihatan ya. Kelihatan ya. Ini adalah jenis kobra. Jenis kobra. Dan ini adalah indukan betinanya. Ini umurnya sudah begitu lama teman-teman. Ini jenis kobra. Sengaja saya kasih rumput ini supaya ketika dia beranak, anakannya bisa sembunyi di rumput-rumput seperti ini. Ini saya hanya memiliki 2 jantan dan 1 betina. Oke ya, untuk jelasnya lagi saya akan perlihatkan pada teman-teman. Oke, mungkin seperti inilah penampakannya. Walaupun sedikit kurang jelas ya. Kurang jelas kelihatan kobranya. Adalah jenis kobra. Ini kalau teman-teman lihat jenis kobra, mungkin teman-teman tahu lah. Yang mengetahui jenis kobra akan tahu jenis ini. Tuh ya. Jenis kobra. Kurang kelihatan ya. Oke teman-teman, inilah selesai sudah review kita di jenis ikan-ikan saya dan apa isi dalamnya. Dan kemudian ini isi dalamnya, ini tidak ada isi, ini hanya persiapan jika ada yang beranak, maka anakannya akan kita letak di sini. Ini menempel-nempelnya adalah merupakan
siput pembersih, jadi airnya tetap jernih. Oke teman-teman, demikianlah review atau sedikit beritahuan tentang yang ada di farm saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pakan apa saja yang saya gunakan di farm saya. Pakan yang saya gunakan seperti apa, dan pakan-pakannya akan saya perlihatkan kepada teman-teman. Oke, jangan di skip ya. Mari kita lihat pakan apa saja yang saya gunakan di farm saya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sahabat para pecinta ikan hias gapi, mungkin teman-teman bisa lihat di hadapan teman-teman ini ada beberapa jenis pakan yang ada di hadapan teman-teman. Jadi untuk teman-teman ketahui, pakan inilah yang saya gunakan di peternakan saya atau di farm saya. Jadi bentuknya seperti inilah. Untuk teman-teman ketahui, inilah jenis pakan yang saya gunakan di farm saya. Jadi untuk jelasnya lagi, saya akan perlihatkan kepada teman-teman satu persatu pakan ini. Pertama adalah yang bungkusan seperti ini. Ini adalah jenis pellet udang. Ini biasanya digunakan oleh para peternak ikan lele. Ini biasa dipakai. Jadi untuk teman-teman yang ingin memberi pakan pellet, ya pakai pellet ini rasanya cukup sangat oke, dan ini selamanya saya pakai pellet ini. Ini adalah jenis pellet udang, dan 1 kilonya di tempat saya harganya 12.000. Jadi pellet ini kelihatannya sangat kasar ya, kasar. Jadi cara prosesnya ya teman-teman harus melakukan penggilingan atau penghalusan supaya bisa dimakan oleh buraya dan juga gapi-gapi dewasa teman-teman. Jadi kalau ikan gapi teman-teman yang dewasa, mungkin pellet ini sudah bisa langsung dikasih. Untuk di mulutnya kiranya muat lah kalau sudah dewasa. Jadi kalau untuk buraya, teman-teman harus melakukan penggilingan atau penghancuran dulu supaya bisa dimakan oleh buraya ikan gapi teman-teman. Jadi di sini ada contoh yang telah saya haluskan. Adalah contohnya. Jadi kalau dihaluskan jadi seperti ini, seperti serbuk. Ini serbuk ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan pakan ini, ya teman-teman harus bisa mengaturnya, jangan terlalu banyak, nanti takutnya tidak dimakan habis akan menjadi jamur di dalam akuarium atau kolam kita. Jadi berilah pakan ikannya itu sekiranya segini atau secukupnya aja, sesuai dengan banyaknya ikan teman-teman. Oke teman-teman, kemudian yang kedua adalah berupa jenis botol seperti ini. Ini adalah pakan pengganti kutu air atau pakan hidup. Ini saya gunakan biasa untuk anakan teman-teman yang baru buraya yang baru melahirkan. Biasa saya gunakan ini. Ini sangat bagus
untuk teman-teman yang tidak bisa mencari kutu air. Jadi teman-teman bisa gunakan ini. Bentuknya ya seperti ini ya. Oke, bentuknya seperti ini. Merah halus seperti warna kutu air atau kutir. Seperti ini bentuknya. Ini saya gunakan ketika saya tidak memiliki kutu air atau sulitnya mencari kutu air. Jadi untuk saat ini saya masih memakai yang ini. Masih tetap saya pakai ini, saya berikan kepada buraya-buraya saya. Karena di sini kondisi untuk mencari kutu air itu untuk saat ini sangat sulit ya. Dan kemudian lagi ada satu botol ini. Ini adalah jenis pakan hidup juga. Tapi ini mungkin bagi teman-teman mungkin agak berat untuk melakukan kultur ini, karena ini kita harus melakukan memasaknya dengan menggunakan aerator. Mungkin pada video sebelumnya telah saya jelaskan cara membuat alat tetes Artemia dan kemudian cara memasak Artemia. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat atau kunjungi video-video saya, atau mungkin nanti videonya akan saya sediakan di bawah deskripsi video ini ya, teman-teman yang belum tahu. Jadi jenis ini adalah Artemia, namanya Artemia GSL USA. Ini satu botol ini harganya di tempat saya yaitu 105.000. Satu botol ini harganya 105.000. Dan isi di dalamnya bentuknya seperti ini ya. Oke, di dalamnya bentuknya seperti ini. Halus. Nah, tuh. Halus merupakan serbuk. Jadi ini apabila kita masak atau kita gunakan aerator, gelembung-gelembung ini akan hidup seperti halnya hidup seperti kutu air. Jadi mungkin teman-teman yang rajin atau yang sabar dalam meneteskan Artemia ini ya, teman-teman bisa gunakan ini bagus juga. Ini bagus, ini artinya pakan hidup Artemia. Ini sangat bagus untuk buraya-buraya yang baru melahirkan atau yang baru keluar ya. Ini sangat bagus. Oke teman-teman. Kalau yang polarit ini harganya sekitar 65.000 di tempat saya. Jadi ini sistemnya siap saji, langsung teman-teman bisa gunakan atau langsung bisa teman-teman berikan kepada ikan atau buraya-buraya, ikan gapi, sahabat dan teman-teman di rumah. Oke teman-teman ya, kiranya jelas ya. Jadi kalau yang bertanya-tanya pakan apa yang saya gunakan, ya pakan inilah yang saya gunakan ya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang ingin beternak ya, pakan-pakan seperti ini sangat saya rekomendasikan karena sangat bagus untuk buraya-buraya dan menakan ikan gapi teman-teman di rumah. Jadi biar cepat besar dan juga sehat. Jadi pakan-pakan ini sangat bagus. Jadi inilah pakan yang saya gunakan mulai dari saya mulai berternak sampai sekarang 2010. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini sebenarnya di dalamnya ada buraya-buraya ikan saya. Ada buraya-burayanya, dan juga di dalam ini juga ada buraya-burayanya atau anakan ikan gapi saya sebenarnya ada di dalam ini. Tapi setelah tahun 2010 sekitar bulan 5 lah atau bulan 6 saya membuat ruangan khusus ya, masih ruangan yang sangat sederhana juga, khusus untuk pembesaran buraya-buraya atau anak ikan gapi saya supaya tidak terganggu dan pembesarannya lebih bisa dipantau
atau dijaga. Jadi untuk teman-teman yang penasaran seperti apa tempat atau ruangan buraya ikan gapi saya, saksikan terus videonya dan mari kita menuju ke tempat-tempat pajangan buraya ikan gapi saya. Oke, mari ikuti saya. Oke teman-teman, sahabat gapi, yuk ikuti saya. Kita akan melihat tempat pajangan anakan atau buraya ikan gapi saya. Jadi tempat pajangan ini saya gunakan juga dengan lahan seadanya atau ruangan seadanya. Jadi ketika saya keluar, ini adalah pintu keluar dari dapur dan kemudian ini adalah pintu masuk. Dan untuk teman-teman ketahui, jadi disinilah tempat saya meletak buraya ikan gapi saya yang baru menetas dan yang sudah berumur hampir 1 bulan, ada yang 3 minggu. Jadi disinilah saya meletaknya. Mungkin teman-teman bisa lihat dengan posisi yang begitu sempit dan lahan seadanya, saya membuat meja dengan ukuran 1 meter yang begitu rendah. Oke teman-teman, kalau dilihat dari sekilas kejauhan seperti inilah bentuk dan penampakan yang ada di tempat pajangan buraya atau ini anakan ikan gapi saya. Ini saya buat di tahun 2020, tepatnya di bulan 3. Jadi saya berusaha untuk mencoba merawat anakan ikan gapi ini supaya bisa saya kontrol di sini di dalam ruangan ini. Mungkin ini ruangan yang sangat sempit atau ruangan yang tidak begitu luas lah. Jadi saya manfaatkan di bagian dapur saya. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat di sampingnya ada rak-rak piring. Di sini di dapur. Jadi bagiannya di dapur. Cuman syaratnya adalah cahaya bisa masuk di ruangan ini. Jadi kalau lihat dari situ, itu jendela. Dan kemudian kalau kita lihat dari sininya, ini ada pintu. Jadi cahaya bisa memasuki ruangan ini. Perkembangan ikan gapinya pun alhamdulillah bisa berkembang dengan baik karena adanya cahaya yang masuk. Jadi untuk teman-teman yang memiliki ruangan-ruangan yang kosong yang bisa dipergunakan seperti ini, ya gunakan, karena untuk teman-teman yang ingin belajar atau berternak ikan gapi, teman-teman tak perlu memiliki ruangan yang begitu luas atau memiliki ruangan yang lebar atau bisa memanfaatkan barang-barang seadanya di sekitar rumah teman-teman. Jadi mungkin ini ya kelihatannya dari jauh. Nanti kita akan coba perlihatkan dari dekat satu persatu isi dari akuarium kecil ini. Ini akuariumnya ukurannya sekitar 15 cm, tingginya sekitar ada yang 15, ada yang 20, ada juga yang 40. Oke teman-teman, kita akan perlihatkan satu persatu isi dari akuarium kecil-kecil ini. Oke teman-teman ya, kita lihat. Oke, mungkin ini teman-teman kelihatan. Ini adalah buraya gapi saya AFR yang kedua. Ini sekitar umur 3 mingguan. Di sini ya.
Inilah buraya ikan gapi saya jenis AFR, yaitu albino full red. Dan kemudian di akuarium besar ini kelihatannya masih kosong. Jadi ini baru saya ganti airnya. Jadi ini fungsinya saya lakukan ini adalah untuk pengendapan air. Jadi sistemnya saya adalah 3 hari sekali ikan gapi ini akan saya pindah di akuarium ini. Jadi ini saya endapkan dulu airnya, jadi supaya ikan gapinya atau anakan ikan gapi ini tidak stres. Oke, dan kita lihat akuarium sebelahnya. Ini kelihatan ya. Nah, ini anakan ikan gapi saya yang jenis Black Moscow. Ini umurnya baru sekitaran masuk 3 minggu. Sedangkan AFR tadi sudah 3 minggu lebih ya umurnya. Nah, ini saya gunakan seperti ini. Jadi ini saya gunakan sistem pindah-pindah. 3 hari sekali akan saya pindah. Ini baru saya ganti air. Kelihatan ya, ini anak ikan gapi saya yang jenis Black Moscow. Selanjutnya terakhir, ini ada akuarium kecil, jenisnya plastik seperti ini ya. Jadi akuarium ini saya gunakan adalah untuk buraya saya yang baru melahirkan atau yang baru umur 3 hari. Jadi di sini saya letak. Ini kosong. Ini saya melakukan persiapan untuk buraya ikan gapi saya yang baru melahirkan, tepatnya di hari Minggu tanggal 12. Mungkin nanti buraya-burayanya akan saya masuk sini, yang jenis AFW albino full white. Oke teman-teman ya, jadi kira-kiranya jelas. Jadi sekilas seperti inilah tempat pajangan atau tempat pembesaran buraya-buraya atau anakan ikan gapi saya yang sudah melahirkan. Jadi anak-anakannya saya pelihara di sini. Ini juga sebagai alternatif saya supaya senang saya kontrol. Jadi di sini saya bisa mengontrol anakan ikan gapi saya dan bisa juga melihat kondisi-kondisi di ikan gapi saya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba melihat tempat pertama kali 2017 hingga 2019 ya. Ini adalah, teman-teman lihat, ini adalah ruangan kosong. Di sini juga posisinya meja makan. Jadi di sini saya pertama kali membuat tempat pajangan ikan saya. Jadi ketika ikan gapi saya sudah dewasa, di sinilah tempat saya memajang ikannya. Lebih kurang 1 meter 1,20 meter. Kemarin di sini ada mejanya dan juga ada akuarium. Jadi mungkin kalau di sini mungkin kemarin kesulitannya adalah sulitnya teman-teman atau sahabat-sahabat gapi yang ada di Karimun untuk melihat isi pajangan ikan saya, karena mereka merasa segan atau di posisi tempat pajangan saya ini ya kurang efektif lah di samping meja makan. Jadi di sini saya menggunakan ruangan-ruangan yang bisa saya pakai untuk sementara pajangan ikan gapi saya. Tetapi setelah di akhir tahun 2019 saya mencoba membuat sebuah ruangan khusus untuk pajangan ikan gapi saya di samping rumah. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat
seperti apa ruangan pajangan ikan saya, apakah mewah atau sederhana, tergantung dari penilaian teman-teman. Oke teman-teman, mari ikuti terus videonya. Saya akan perlihatkan gimana dan posisinya seperti apa tempat ruangan pajangan saya yang saya buat di akhir tahun 2019 dan akhirnya sampai sekarang, yaitu 2020. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Oke teman-teman, jadi seperti apa posisi dan tempat pajangan yang saya buat. Mungkin teman-teman bisa lihat di posisi ini ya. Itu kelihatan ada teman-teman saya, biasa ramai itu di situ ngumpul. Disitulah tempat kami berkumpul ya. Jadi kalau teman-teman lihat sekilasnya seperti ini adalah bangunan yang saya buat dengan menggunakan bahan-bahan seadanya. Dan kemudian kalau teman-teman lihat ini posisinya di samping rumah. Jadi kalau dilihat inilah kondisi rumah saya, dan di samping inilah saya gunakan lahan yang begitu sempit, saya manfaatkan dan saya bangun ini saya bangun di tahun 2019 akhir. Dan saya membuat lambang ini pun di akhir 2019. Ini adalah lambang yang saya coba-coba buat sendiri. Mungkin dari posisi-posisi seperti ini teman-teman bisa lihat nih. Ini yang saya gunakan adalah kayu seadanya, dan kemudian papan-papan yang seadanya. Dan kemudian juga ada bambu-bambu yang saya gunakan. Seperti inilah kondisi dan keadaan di tempat pajangan saya. Jadi saya memanfaatkan lahan-lahan seperti ini. Kayaknya ada gangguan nih teman-teman. Ini ada yang bilang nak digadai pula. Nak digadai yang macam gini teman-teman, mana laku teman-teman ya. Nah, begitulah kondisinya teman-teman. Jadi kalau ketika saya keluar seperti ini membuat video, suara-suara jangkrik itu banyak. Dia kadang-kadang ada juga suara-suara cicak yang begitu. Jadi kalau kita lihat sekilasnya, teman-teman bisa lihat isi di dalamnya. Mungkin pada video yang kemarin mungkin saya telah membuat juga ya, membongkar isi pajangan di farm saya. Jadi mungkin kali ini saya akan perlihatkan lagi. Oke, jadi posisinya seperti ini. Ruangan yang sangat kecil saya manfaatkan dengan susunan akuarium yang seadanya. Ini susunan akuariumnya saya buat seperti ini. Saya susun seperti ini ya. Ini kondisinya memang farm saya lagi kosong, lagi pembersihan. Jadi seperti inilah. Ini adalah akuarium yang pertama kali saya gunakan di ruangan yang kosong tadi. Jadi inilah akuarium pertama kali saya membuat pajangan di ruangan kosong tadi itu yang teman-teman lihat. Jadi inilah akuarium yang pertama kalinya. Dengan ukuran 1 meter, tinggi 40, dan lebar 40. Oke teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ketahui, ukuran bangunan saya buat ini adalah ukuran panjangnya sekitar 2 meter 50 dan kemudian lebarnya adalah 1 meter 50. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang memiliki lahan-lahan di rumahnya yang kira-kira bisa dipakai seperti ini untuk membuat tempat pajangan, kalian tidak perlu membuat pajangan dari ruangan dari beton atau apa. Seperti ini rasa saya sudah cukup. Yang penting nyaman dan kemudian bersih. Seperti ini ya.
Sini kalian bisa lihat colokan kabel-kabelnya, kemudian lengkap dengan mesin aeratornya. Ini saya hidupkan hanya di jam 5 sore selepas saya pulang kerja, baru mesin aerator ini bisa hidup. Karena ini hari Minggu, jadi saya sempatkan untuk mereview atau memberitahukan kepada teman-teman sebenarnya untuk belajar atau berternak ikan gapi itu tidak perlu teman-teman menggunakan lahan yang begitu luas, tetapi teman-teman harus pandai memaksimalkan ruangan-ruangan sempit yang bisa teman-teman manfaatkan. Sebenarnya tujuan dari video ini adalah ingin memberikan motivasi atau semangat kepada teman-teman pemula yang masih ragu mencoba berternak ikan hias gapi. Jadi ini tidak semewah yang teman-teman bayangkan. Mungkin teman-teman di luar sana membayang mungkin di farm saya mewah, tapi teman-teman bisa lihat kondisinya sendiri seperti ini. Jadi seperti inilah kondisi farm saya. Jadi di sini ada ruangan sedikit. Biasa ruangan ini digunakan untuk para pembeli-pembeli saya parkir kendaraan mereka, khususnya motor. Jadi untuk suasananya di sinilah. Nah, itu ada teman saya. Biasa kami ramai ngumpul di sini nih. Di hari Minggu ini kemungkinan teman-teman lagi pada sibuk ya. Jadi agak kurang atau mereka tak bisa hadir nih. Oke teman-teman, mungkin sekianlah review yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah motivasi dan semangat bagi teman-teman pemula yang ingin mencoba dan belajar berternak ikan hias gapi. Jadi intinya untuk para pemula, kalian tidak perlu menggunakan lahan-lahan yang begitu luas, tapi kuncinya adalah tekun dan memanfaatkan lahan-lahan sempit seperti yang teman-teman lihat di video saya ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Oke teman-teman ya, see you, bye-bye.